Oke, kita coba bahas dari soal Fitri ya, yang di WA. Ini tuh urutan pembahasannya sesuai yang kalian kirim ya, jadi lihat aja sesuai itu. Nanti aku juga taruh di deskripsi box ini sih, dalam bentuk Google Drive. Nah, ini sebenarnya gak ada yang salah, cuma aku hampir terguncang di sini, di 750 ini. Ini kan yang paid creditors on account ya kan, artinya bayar utang ke kreditor. Jadi aku pikir itu ini tadi ditambah sih, ternyata kurang ya. Jadi kayak fitur ini gak bikin tandanya, tapi gak masalah sih asalkan transaksinya tepat. Dan rasanya ini udah betul lah ya. Nanti coba kalian cek-cek juga. Nah, itu sih untuk soal fitur yang PDA. Terus yang adjusting entries ini ada yang salah sih di persamaannya. Nah, ini nih. Kayak AJP itu gak pernah ada unexpired insurance ya. Kalau kita balik flashback ke pelajaran yang udah beban dibayar di muka, kayak asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Itu tuh kan ada 2 kasus. Yang pertama dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Kalau ini kasusnya asuransi kan. Ya gini aja sih, kayak insurance expense atau beban asuransi debit, prepaid insurance kredit gitu. Kalian baca aja nanti. Nah, jadi ini tuh salahnya pertama di penulisan akun. Ini tuh harusnya expired insurance. Bukan expired sih. Insurance expense. Insurance expense. Saldo yang dicatat tuh yang expired insurance gitu. Atau asuransi yang udah kepake gitu, udah jadi beban. Tapi kita tengok dulu di trial balance-nya. Dia ini ngecatat beban dibayar di muka atau asuransi ini dicatatnya sebagai harta atau sebagai beban ya kan. Nah, ini ada prepaid insurance. Ada kemungkinan dia ngecatat asuransi itu sebagai harta. Nah, kita cari ada nggak insurance expense di sini. Nah, nggak ada ya. Berarti fix dia ngecatat si asuransi ini sebagai harta. Dia mungkin udah bayar asuransi ini 12 bulan gitu ya, 24 bulan, makanya dia jadi harta gitu, karena masih ada lah saldonya gitu. Sorry lah ya kalau gak jelas. Nah, jadi kayak mana nyatat yang kayak gini gitu. Ya, gini nyatatnya. Insurance expense di debit, prepaid insurance di kredit. Dicatat sebesar beban yang terpakai. Nah, berarti ini katanya apa di soal? Unexpired insurance at December 31 gitu kan, sebesar 1.600. Unexpired artinya apa? Artinya asuransi yang belum terpakai. Nah, jadi kenapa ini 1.600? Harusnya 4.800 dikurang 1.600. Kok bisa? 4.800 kan saldo awal asuransi dibayar di muka tadi yang ada di trial balance. Dikurang
asuransi yang belum terpakai. Nah, jadinya berapa tuh? Aku juga belum ngitung. Ntar ku hitung. Jadinya ini dicatat sebesar 3.200. Gitu. Wah, kok nggak bisa ya? Wah, gak bisa guys. Pokoknya itu tuh dicatat 3.200. 4.800 kurang 1.600. Segitulah hasilnya. 3.200. Nah, kenapa dicatat segitu? Karena kan kalau kalian ngecatat prepaid insurance ini nanti kan ada di laporan posisi keuangan. Kegedean nanti nilainya. Padahal kan ada yang udah kepake gitu. Nah, makanya lah insurance expense di debit, yaitu beban asuransi di debit kan artinya bebannya bertambah gitu kan. Artinya sebesar 3.200 asuransi di BRD Muka itu udah dipakai. Makanya udah jadi beban lah dia. Nah, beban adalah segala sesuatu yang telah terpakai. Sedangkan prepaid insurance di kredit menunjukkan kalau udah berkurang hartanya gitu. Asuransi di BRD Mukanya udah berkurang loh. Tinggal 4.800 dikurang 3.200. Tinggal 1.600 lagi prepaid insurance-nya. Nah, gitu sih. Semoga kalian paham ya dengan penjelasanku yang sangat berseraan ini. Pokoknya ini udah aku catat di sini. Oke. Nah, berarti kalau ini salah, fix semuanya salah ya. Karena dia itu ngikut sampai ke balance sheet. Gitu. Kalau soal duanya ini juga sama kesalahannya ya. Unexpired insurance harusnya dicatat itu insurance expense. Nanti tinggal diperbaiki aja sih. Oke, ini soal Fitri dua-dua udah clear ya. Kita lanjut ke soal Arizalul. Accounting equation-nya kayaknya tuh udah betul semua sih. Kayak gak ada lagi yang salah. Tapi aku bisa salah, jadi tolong kalian periksa lagi. Tapi pas aku cek tadi, udah bener sih ini gitu. Sheet 1, sheet 2 nya aku cek benar. Seharusnya sheet 3 juga sih. Tapi aku tadi ngeliat sampai sini benar caranya. Ya udah, ini pasti benar sih. Aku percaya pada kalian. Soal AJP ini ada sedikit kesalahan ya. Sedikit kekurang tepatan gitu sih, gak salah sebenarnya. Nah, jadi ini kan dia the trial balance of Dynamite Laundry. Ini kan dia bilang current fiscal year kan. Nah, jadi current fiscal year atau kita bilanglah tahun fiskal. Tahun fiskal adalah periode akuntansi tahunan yang dipilih oleh suatu perusahaan. Mungkin Arizalul ini agak bingung ya kan. Kita mikirnya rata-rata gitu. Pasti setiap Desember lah periode akuntansi tahunan suatu perusahaan. Makanya Arizalul buat ini for the month end gitu. Month, bukan year. Tapi nyatanya guys, periode akuntansi tahunan atau tahun fiskal yang dipilih perusahaan itu ya suka-suka orang itu. Belum tentu Desember aja tahunannya gitu. Nah, ini ada
foto yang ku ambil dari buku. Nah, jadi ya begitu, gak selamanya semua itu laporan keuangan tahunan dibuat di Desember. Bisa aja di Januari, di Februari, atau di Oktober. Di sini di Juli. Makanya ini tuh agak kurang tepat ya kalau for the month. Seharusnya ini tuh for the year. Coba ya aku perbaiki. Kenapa for the year? Karena tahun fiskal, guys. Kalau udah tahun fiskal itu udahlah, berarti dia udah tutup buku. Gitu sih yang ku dapat dari berbagai literasi. Nah, jadi ini tuh diganti lah ya. Aduh, ini kenapa sih, astaga. Nah, ini for the month, ini jadi for the year gitu ya. Ini udah aku tandain, nanti tinggal diperbaiki lagi aja. Makanya bisa kalian lihat di yang aku perbaiki di Excel kita yang udah lengkap. Di situ aku ganti jadi for the year kan. Dia ini berarti si Dynamite Laundry ini nutup buku setiap 31 Juli. Memang ada laporan keuangan yang bulanan. Makanya gak salah juga kalau ada yang for the month. Mungkin Arizalul mikir ini, oh ini masih Juli ya, jadi mungkin for the month gitu. Tapi kalau udah tahun fiskal, dia itu pasti for the year. Dia itu buat laporan keuangan tiap tahun gitu. Kalau kalian ngeliat, kan ada di Bursa Efek Indonesia, laporan-laporan keuangan itu dibuat anual atau tahunan. Makanya aku pikir ini tuh kayak gitu juga. Nah, July 31 2006. Oke. Jadi gitu ya dia. Oke, lanjut ke soal Naomi. Soal Naomi yang pertama ini ya. Ini tuh kurang tepatnya di sini aja sih. Nah, tapi coba kita ngejurnal dulu ya. Tanggal 10. Membayar kas untuk pemasangan iklan di koran. Jurnalnya itu kan membayar iklan, berarti advertising expense. Sama cash credit, ya kan? Misalkan. Nah, terus di transaksi tanggal 29. Di sini membayar tagihan telepon. Apa itu jurnalnya? Coba dijawab. Kita buatlah telepon. Lanjut, di tanggal 31 membayar tagihan listrik. Berarti electricity expense, debit sama cash credit. Oke, aku nggak usah nulis lagi. Tapi kalian lihat lah di sini di instruksinya ada nggak akun beban telepon, beban listrik, beban iklan, ada nggak akunnya? Oke, kita lihat 51 beban gaji, 52 beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi. Nah, nggak ada kan guys? Jadi ini tuh nggak bisa kalian tulis kayak gini. Nah, nggak bisa kalian buat telepon expense, electricity expense. Jadi apa yang kita buat? Nah, sesuai dengan ini, ada namanya beban lain-lain dengan kode akun 59. Berarti kita masukkanlah si kawan ini semua. Si kawan ini ke beban lain-lain atau bahasa Inggrisnya miscellaneous expense. Nah, jadi ini ganti jadi miscellaneous expense
miscellaneous expense. Karena beban listrik, beban telepon, beban iklan gak ada di instruksinya ini. Nah, ini kan kita ngikuti instruksi ya. Jadi gak bisa buat suka-suka nambahin akun. Udah ditentuin dia akun-akun dan nomor akunnya. Nah, itu sih yang agak kurang tepatnya yang kita kerjain kemarin. Makanya ini tuh diganti jadi miscellaneous expense. Terus ledgernya pasti berubah lah ya kan. Ini dia, telepon expense, electricity expense, sama advertising expense. Ini tuh nanti diganti jadi miscellaneous expense. Di sini mungkin, atau di sini, terserah. Pokoknya ini tuh nanti disatukan semua bebannya. Beban lain-lain, nominalnya juga disatukan. Nah, dapatlah nanti 325, 675 tambah 400 juga. Tiga-tiganya ditambahkan mungkin 1.400.000-an ya. Nah, trial balance. Nah, ini tuh udah aku buat ini. Satuin aja jadi miscellaneous expense dengan nominal 1, 2, 3 ini ditambah gitu. Nah, malah jadi error. Nah, begitu sih. Sampai ini berarti juga kurang tepat. Nah, itu sih yang perlu diapain kalau udah kurang tepat di awal. Nah, untuk soal nomi, janggalnya di situ aja. Begitulah. Nah, tapi kalau untuk soal lain, kan nomi juga ada ngirim banyak soal kan. Aku gak sempat meriksa guys. Tapi aku percaya kalau udah kalian tahu ini, pasti udah lebih kebuka gitu pikiran untuk ngecek mana yang kurang tepat, mana yang udah tepat gitu. Nanti kalau kalian agak bingung, kalian tanya aja ke aku, oke? Oke guys, sekian ya. Maafkan kalau gak jelas ngomongnya. Terima kasih. Selamat ujian besok.